Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LIKM, selamat datang di LIKM Podcast. Jadi kali ini podcast perdana kita ya di Kabinet Abyakta. Sebelumnya perkenalkan, saya Irma yang akan menemani teman-teman semua untuk beberapa menit ke depan. Buat sharing-sharing nih, perihal desain grafis bersama narasumber kita, sebut saja Kang Tio. Mungkin langsung aja kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Kang Tio, gimana nih kabarnya? Halo Kak Irma, kabar aku alhamdulillah masih baik aja sampai hari ini. Oke, mungkin tadi udah dikenalin sedikit sama Kak Irma. Izinkan aku mau ngenalin diri. Perkenalkan, nama aku Nirbita Satrio Anggono, biasa dipanggil Tio. Aku dari jurusan Administrasi Publik, angkatan tahun 2020. Salam kenal ya teman-teman UKM LIKM atau Lembaga Inkubasi Kewirausahaan Mahasiswa. Wah, semoga selalu baik ya Kang kabarnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kang Tio ini memang spesialis medcom ya. Dan pasti tahu betul soal desain grafis. Buktinya nih, Kang Tio ini pernah menjabat sebagai Kadep dan juga Sekdep di berbagai organisasi. Mungkin langsung kita tanya-tanya lagi nih ya ke Kang Tio-nya. Jadi Kang, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa ya? Amin, terima kasih Kak Irma. Aduh, perkenalannya sedikit terlalu berlebihan ya Kak. Sebenarnya basic aku tuh bukan desain grafis. Karena pertama aku bukan lulusan desain komunikasi visual. Aku lulusan SMA. Nah, pas masuk kuliah itu aku belum nemu apa kayak hobi atau kemampuan yang bisa aku tunjukin, misal dari kepanitiaan gitu. Jadi mau nggak mau aku harus cari minimal dasarnya, ya ini desain grafis. Seenggaknya waktu SMA aku pernah belajar sedikit. Sedikit cerita aja, waktu SMA tuh eh, aku nggak seaktif itu di organisasi, walaupun pernah mengikuti organisasi keagamaan, tapi ya biasa di SMA. Selebihnya sekolah pulang nongkrong, ya kerjaan anak warung gitulah. Nah begitu ceritanya. Terus untuk kesibukan hari ini mungkin semester 6 ini sedikit bikin kita gembira karena ada beberapa tantangan sama rintangan yang sedikit bikin deg-degu gitu. Karena mulai dari eh, kita harus bagi waktu kuliah, organisasi, main dengan teman, keluarga atau segala macam itu benar-benar harus udah diperhatiin. Jadi nggak bisa hayuk gas begitu, Mbak Irma. Wah, bener banget Kang. Emang kalau semester 6 ini udah naik tingkat, naik level di fase puyeng-puyengnya jadi mahasiswa. Tadi sempat disinggung sedikit ya kalau misalkan Kang Tio ini sebenarnya basicnya bukan di desain, tapi lihatlah ya realitanya sekarang Kang Tio udah banyak gitu pengalamannya. Jadi aku mau nanya nih, sebenarnya penting gak sih anak muda atau sebut saja kita gitu mahasiswa buat belajar desain grafis? Terus kalau boleh spill-spill lah dikit gitu benefit setelah Kang Tio mempelajari desain grafis. Gimana Kang? Nah benar banget lagi puyeng-puyengnya. Tapi ya nggak bisa disalahi juga teman-teman di semester 1 atau semester 5 atau semester 8 tuh punya puyengnya masing-masing juga. Jadi semua tuh puyeng, tapi poinnya tuh bukan puyengnya, tapi gimana kita bisa menikmati puyengnya dan bisa mendapatkan hasil gitu kali ya, Kak Irma. Nah lanjut lagi, basicnya bukan desain grafis tapi kok bisa gitu, lihat realitanya hari ini. Nah sebenarnya belajar belajar tuh kalau Kak Irma pernah dengar quotesnya, ilmu tuh
bisa didapat di mana saja dan kapan saja, tidak hanya di bangku perkuliahan atau di bangku formal, bahkan di bangku informal pun ilmu itu bisa didapat, tergantung bagaimana kita mencarinya. Nah, aku awal mulanya belajar desain grafis ini, yang tadi aku udah bilang tuh di bangku SMA. Waktu dulu tuh ada tugas akhir disuruh bikin poster pamflet kesehatan. Ya, angkatan angkatan COVID lah ya gitu. Jadi ada tugas bikin gitu buat memenuhi tugas akhir. Nah, penting gak sih mahasiswa belajar desain grafis? Kalau menurutku itu tergantung lagi sama minat dan hobinya dari setiap mahasiswa itu. Nah, yang udah aku bilang di awal tadi, di cerita awal, kalau aku waktu dulu belum nemu apa yang harus aku tunjukin gitu basicnya buat ikut kepanitiaan. Jadi setidaknya aku punya basic tentang desain. Sebenarnya nggak, ilmu aku tuh jauh sama anak DKV, jadi belajar-belajar sendiri. Jadi untuk mahasiswa belajar desain grafis itu penting banget. Kenapa penting? Karena ada beberapa job atau pekerjaan itu membutuhkan desain grafis. Nah, contohnya atau di bangku perkuliahan hari ini kita melihat kapasitas atau orang yang punya minat duduk di Departemen Kominfo atau Medcom itu udah sulit banget lah kita nemunya. Kenapa? Mereka menghindari namanya PDD atau desain grafis. Yang pertama, eh, mereka sebut aja PDD-nya gitulah, PDD organisasi. Ya tiap hari revisi, tiap hari ngerjain, tiap hari harus ngide, dan belum tentu kita dapat apa yang kita udah kerjain gitu kalau di bangku perkuliahan. Tapi sebenarnya esensinya tuh bukan kita kerja dan dapat uang di bangku perkuliahan. Nah, ada kakak aku senior, dia bilang gini waktu aku lagi ngeluh-ngeluhnya ngedesain, kerjain aja dulu perihal hasil, atau uang itu bakal ngikutin kok di akhir selama kerja kita bener. Nah, jadi maksudnya di sini tuh ya apa yang dilakukan mahasiswa terhadap minat dan hobinya ya lakukan saja, perihal uang atau segala macam itu bakal ngikutin di akhirnya. Nah, benefitnya aku belajar desain grafis ini banyak banget. Yang pertama, karena ini bakal kepake jangka panjang, pasti orang orang-orang tuh butuh sama sama namanya desain grafis. Apalagi kita udah di mana 5.0 dan segala macam. Jadi setiap bidang kegiatan, contohnya kegiatan berbelanja sekarang e-commerce dan membutuhkan desain. Jual apapun pasti kita butuh desain. Benefit yang lainnya ya punya relasi kali ya. Yang kedua itu, jadi berhubung kita bisa sesuatu, dapat relasi dan rekomendasi dari tiap orang, ya namanya relasi pasti saling membutuhkan gitu. Jadi ya udah, benefit lainnya tuh relasi, sisanya itu ilmu yang bisa diamalkan untuk orang lain. Jadi orang-orang bukan harus suka, lebih ke ini loh desain grafis tuh. Oh begitu ya Kang, jadi bener-bener banyak banget ya benefitnya gitu kalau misalkan kita belajar desain grafis. Terus nih Kang, desain grafis tuh kan sekarang bisa menjadi salah satu sumber penghasilan ya, dan pekerjaannya pun bisa dibilang fleksibel karena kayak freelance gitu. Kalau boleh dijabarkan nih, bagaimana sih atau kok bisa desain grafis tuh menjadi sumber penghasilan buat anak muda terutama? Atau boleh dijelasin gimana desain grafis tuh bisa menjadi sumber penghasilan gitu? Kayak kerjanya tuh ngapain, terus gimana gitu Kang? Betul banget. Jadi desain grafis hari ini tuh banyak dicari seorang desain grafis. Karena startup atau bentuk perusahaan-perusahaan lainnya kan sudah diadaptasi ke
bentuk teknologi, contohnya sosial media. Jadi bentuk jualan atau bentuk kegiatan pekerjaan tuh bisa terpusat dalam satu sosial media, contohnya Instagram. Nah, di Instagram tuh kita identik dengan foto, video, suara dan segala macam. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi hari ini, Instagram atau sosial media banyak dimanfaatin sama masyarakat untuk jualan, eh, entah itu jasa atau segala macam. Nah, contohnya, contoh kecilnya dari seorang desain grafis hari ini. Kenapa hari ini desain grafis bisa sangat fleksibel terhadap kerjaannya? Yang pertama, mereka bisa ngejual jasanya mereka sendiri di sosial media. Kedua, mereka juga bisa menjadi branding atau menjadi spotlightnya setiap orang di sosial media. Sebenarnya ini tuh nggak terlepas dari ada 3 poin utama dari berkembangnya teknologi hari ini. Yang pertama ada sosial media, desain grafis, sama komunikasi. Nah, ketiga indikator ini saling berkaitan, di mana komunikasi punya penjabaran lainnya atau isi-isinya. Yang pertama, di dalam komunikasi ada penerima pesan, isi pesan, media, format, sumber pesan, dan ketepatan waktu. Nah, pun dengan desain grafis ada tipografi, kesesuaian objek, resolusi dan filosofi warna dan segala macamnya. Pun hari ini dengan sosial media. Nah, sosial media juga punya penjabaran lainnya yang saling bersinggungan dengan beberapa indikator tadi yang udah aku sampaikan. Contohnya pembuatan konten, berbagi konten, saling berhubungan atau membangun suatu komunitas. Nah, jadi kenapa seorang desain grafis ini sangat fleksibel? Itu tadi sebenarnya nggak fleksibel banget. Kerja kerja mereka tuh ada sedikit terikat dengan waktu. Contohnya, misal seorang desain grafis udah ngerjain nih proyeknya di pukul 7 dengan tenggat waktu jam 9 tuh harus sudah selesai. Tapi kan mereka nggak nggak langsung selesai, harus ngasih dulu ke klien atau ke atasan. Kalau di organisasi namanya kepala departemen, harus ngasih dulu kepala departemen segala macam untuk dikoreksi mana sekiranya informasi atau eh, bentuk dari desain yang kurang, jadi bisa direvisi lagi. Nah, itu permasalahan anak desain grafis atau anak PDD lah ya, umum itu. Sebenarnya orang yang lebih paham tentang ini tuh teman-teman dari komunikasi visual atau DKV. Nah, tapi di sini aku eh, ngejawab sesuai dengan pengalamanku aja. Karena desain grafis ini sifatnya kan fleksibel. Jadi yang udah aku ceritain sebelumnya sebenarnya nggak fleksibel banget. Begitu ada kerjaan revisi, kerjain lagi. Nah, fleksibel di sini dimaksud tuh kita tetap punya waktu, dan fleksibelnya tempatnya kita bisa ngerjain di mana aja. Tergantung dari device atau kemampuan alat yang kita punya. Kenapa bisa menghasilkan cuan? Sebenarnya di sini tuh pinter-pinternya orang nyari lapangan pekerjaan di bidang desain grafis. Contohnya ada orang yang mulai bangun sosial media untuk berdagang. Nah, orang yang berdagang dan masuk sosial media ini kan belum belum memahami sepenuhnya gitu apa yang harus mereka jual, apa yang harus mereka paparkan di sosial media terhadap orang-orang umum, publik gitu. Nah, maka adalah seorang desain grafis menawarkan jasanya untuk marilah ayolah aku perbaikin, kalau kata anak desain grafis, kita perbaikin sosial medianya untuk dagang agar peminat orang yang datang ke sosmed itu menarik. Karena apa ya, orang yang lihat sosmed tuh biasanya pengen lihat yang asik-asik aja gitu, atau orang yang ngelihat sosmed tuh enak si profilnya buat dikunjungi, nggak polos banget. Nah,
Ini tuh berhubungan sama dasarnya temen-temen desain grafis jadi dia tuh mulai merhatiin tipografi, tata cara penulisan. Jadi bentuk hurufnya tuh harus diperhatiin agar lebih enak dibaca. Yang kedua ada kesesuaian objek. Jadi nggak sembarangan tuh teman-teman naro objek di desain grafis. Jadi harus diperhatiin juga gimana caranya supaya penonton atau pengunjung nih enak ngelihatnya. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi udah jelas lah ya, seperti teman-teman tahu, resolusi itu ukuran atau file yang ada di satu buat ngunggah ke sosial media. Coba bayangin teman-teman kalau ngelihat satu gambar di sosial media atau dimanapun itu, kalau resolusinya kurang, hasilnya tuh nggak maksimal. Jadi sebagus apapun desain grafis buat tapi nggak merhatikan resolusi, ya sama aja gitu, desainnya nggak enak dilihat. Yang terakhir ada filosofi warna. Nah, kenapa orang-orang hari ini pintar milih warna? Karena itu warna tuh jadi spotlight utama yang mereka lihat. Jadi warna nih pandangan utama mereka. Atau kalau Kak Irma pernah dengar dari sosial media video, kalau warna nih mencirikan kepribadian seorang. Tapi terlepas dari jauh itu, orang-orang yang lebih ahli lah lebih paham. Oh, jadi seorang desain grafer tuh ya kerjanya nggak fleksibel-fleksibel banget ya. Tetap ada target gitu. Belum lagi kayak ada revisi-revisi dari klien gitu. Nah, jadi kerjaan desain grafer tadi salah satunya kan buat kayak bikin pamflet, terus juga branding Instagram akun. Terus tadi juga disampaikan perihal kiat-kiat yang membuat gimana kayak kita buat desain grafis yang lebih menarik gitu. Terus Kang, jadi intinya kalau misalkan buat mereka yang berjualan gitu, apalagi kalau jualannya online ya, jadi memang sebenarnya harus dan wajib gitu ya mereka kayak punya dasar desain grafis, soalnya buat nge-branding Instagram biar terlihat menarik. Terus apalagi kalau misal iklannya bagus itu bisa ngebujuk viewers buat order juga kan, gitu ya Kang. Nah, betul banget. Jadi berhubung teknologinya udah canggih banget, jadi segala bentuk pekerjaan dialihkan dalam bentuk teknologi. Nah, udah bener banget yang kata Kak Irma tadi. Sebenarnya eh, orang yang mau mulai berusaha di bidang dagang terus mau beralih ke teknologi itu, mereka nggak harus serta merta punya skill desain penuh. Nah, ada beberapa platform atau website yang udah menyediakan template template mulai dari sosial media hingga template website. Jadi buat teman-teman yang masih belum mahir dalam desain, nggak usah khawatir, ada banyak website atau platform yang bakal ngebantu teman-teman masih bisa berusaha berdagang. Tapi jangan melupakan juga gitu, kalau belajar itu harus terus dan nggak pernah berhenti. Nah, ini contohnya desain grafis. Nah, desain grafis ini pelan-pelan bakal bisa kok gitu. Dulu aku pun learning by doing, pelan-pelan, emang nggak instan. Nah, kebetulan juga seperti yang teman-teman tahu, aplikasi desain ini udah makin canggih. Selain ada AI, Canva hari ini pun udah canggih banget gitu. Udah bisa ngebantu teman-teman buat mulai desain pertama. Gitu paling. Oh iya ya, jadi kayak mungkin yang famous tuh Canva, terus Freepik gitu-gitu ya Kang. Terus Kang, boleh tahu nggak nih, biasanya kalau misal nyari sumber inspirasi buat desain tuh dari mana? Terus kan kadang kayak susah gitu buat nyamain ini pamflet bagusnya pakai warna apa ya, warna apa. Kayak nyelarasin warnanya tuh. Nah, boleh kasih tips nggak buat itu Kang? Ini sekaligus menutup podcast ini ya di pertanyaan terakhir.
Gimana Kang? Boleh dijawab dulu. Udah nggak kerasa ya, udah mau berakhir sesi podcastnya. Nah sebenarnya sedikit bercerita kembali. Sebenarnya kita kebanyakan cerita, bukan kebanyakan sharing ilmu. Banyak cerita dari pengalaman pribadi aja. Nah untuk nyari ide tuh biasanya aku dapat dari Pinterest, Flickr, Envato dan lainnya. Nah sebenarnya yang paling rumit menurut aku sebagai orang yang ngedesain yaitu mencari ide. Jadi kalau ada klien atau atasan minta harus segera, sebenarnya kita bisa bikin secepat mungkin. Tapi balik lagi yang tadi aku bilang di pertama, desainnya bakal enak nggak dilihat. Nah nyambung sama pertanyaan Kak Irma yang terakhir terkait warna. Nah terkait warna tadi aku udah jelasin di indikator atau poin-poin apa aja sih yang harus diperhatikan untuk seorang desain grafis. Nah salah satunya adalah filosofi warna. Jadi setiap warna tuh punya maknanya masing-masing. Mulai ada yang tegas, ada yang lembut dan segala macam. Nah biasanya kalau aku uh, milih warna tuh pakai website color hunt dan segala macam biar kita bisa enak sinkronnya antara huruf, objek dan background segala macam. Ini nggak ada tips khusus untuk desain grafis, lebih ke cocok-cocokan aja. Intinya selagi desain ini enak dipandang, ya lanjutkan dan teruskan sampai selesai tuh. Nah tapi poin-poin intinya jangan lepas dari informasi yang udah dikasih sama klien atau atasan. Jadi banyak banget sumber inspirasi nih. Apalagi dari teknologi sendiri ya, kayak tadi dari Pinterest, terus dari Freepik juga. Mungkin izin menyimpulkan ya dari podcast kita pada hari ini gitu. Kalau misalkan desain grafis itu memang penting, terutama bagi penjual yang mau membranding usahanya gitu, terlebih di Instagram. Terus banyak juga sumber inspirasi yang bisa dijadikan sebagai ide buat bikin desain grafis. Mungkin itu aja Kang. Sebelumnya ada closing statement gak nih dari Kang Tio sendiri? Bisa dong buat diungkapin atau buat nyemangatin nih mahasiswa-mahasiswa yang ada di UKM LIKM, terutama ini kan UKM kewirausahaan gitu Kang. Apa ada pesan-pesan khusus buat mereka-mereka gitu? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk Kak Irma dan teman-teman UKM LIKM. Sebelumnya aku mohon maaf kalau ilmu atau sharing season hari ini belum maksimal. Akan tetapi apa yang aku bagikan hari ini kepada teman-teman semoga menjadi manfaat dan ladang amal. Nah untuk closing statementnya sih sebenarnya ini balik lagi ke diri sendiri, kemauan diri sendiri kita mau bergerak atau tidak. Cuman pesan intinya tuh never stop learning, jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekecil apapun belajar hari ini itu pasti berdampak di masa depan nanti. Oke, dan yang terakhir deh untuk teman-teman UKM LIKM, karena teman-teman punya basic entrepreneurship, aku harap teman-teman bisa beradaptasi dengan teknologi jadi technopreneurship. Adapun kerja-kerja teman-teman di kemudian hari itu insya Allah mudah dan lebih berkembang dari sebelumnya. Salam hangat dari aku, semoga sukses, sukses terus untuk teman-teman UKM LIKM. Masya Allah, terima kasih banget Kang Tio atas closing statementnya yang sangat memotivasi nih. Saya mengucapkan terima kasih juga telah Kang Tio telah berkontribusi gitu di podcast UKM LIKM ini. Untuk menutup
podcast kali ini boleh nih Kang kita sama-sama jargon dulu ya Kang. Kalau misalkan saya bilang UKM LIKM, Kang Tionya bilang harus sukses, kudu sukses, wajib sukses gitu ya Kang. Boleh ya Kang? Oke, UKM LIKM. Harus sukses, kudu sukses, wajib sukses. Oke, terima kasih Kang Tio. Buat teman-teman semua, saya pamit undur diri ya di sini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini hingga akhir gitu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih juga Kang Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.